Shalom anak-anak SD Kristen Eli. Bagaimana kabarnya semua di rumah? Walaupun hari ini kita masih tetap belajar di rumah, Siti harap semuanya masih tetap penuh dengan semangat. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, ayo kita awali bersama-sama dengan beribadah. Nah sebelum itu Miss Evi mau perkenalkan dulu nih yang di sampingnya Miss Evi. Namanya Kak Nelson. Nah, dia akan menemani Miss Evi untuk beribadah bersama-sama dengan kamu, biar kita bisa beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Semua siapkan hatinya ya. Kita mau katakan pujian kita, Bapa Engkau baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami kembali akan memulai segala aktivitas kami dalam belajar mengajar. Mari Tuhan menolong setiap kami, berikan kami hikmat agar kami mengerti setiap pelajaran dengan baik. Dan sebelum itu Tuhan, kami mau dilandasi oleh kebenaran firman-Mu, biar kami bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum itu ayo semua bangkit berdiri bersama-sama. Dengan Miss Evi kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan kasih Yesus indah-indah bagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah yang mana dari sini. Lebih indah bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yes, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Semua anak-anak bersama orang tuamu buka kitabnya. Hari ini kita akan belajar
pelajari dari kitab Matius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar dalam kitab Matius pasal 3 tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang perintis atau pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dia tinggalnya di padang gurun, makanannya adalah madu hutan dan hidung belalang. Anak-anak, waktu Yohanes tampil, dia berkata kepada semua orang Israel supaya mereka bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia mengatakan supaya semua orang yang ada di situ untuk bertobat. Nah, hari ini ada hal yang kita pelajari dari kitab Matius pasal 3 tentang Yohanes ini adalah hal yang paling menarik. Kita juga bisa seperti Yohanes. Caranya bagaimana? Kamu juga bisa bersaksi tentang Yesus, mengatakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus atau yang belum kenal Tuhan Yesus, biar mereka juga bisa mengenal Yesus, supaya banyak orang juga percaya seperti yang Yohanes lakukan. Dia berseru kepada setiap orang agar semua orang bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kamu juga Miss Evi, juga guru-guru, kita juga punya tugas, sampaikan kepada orang-orang supaya mereka percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana caranya? Kamu bisa lakukan dengan pertama, kamu sampaikan kebenaran firman Tuhan, atau kamu bisa bersaksi tentang Yesus. Tapi yang kedua, hal paling sederhana, lewat sikap hidupmu, lewat cara bicaramu, lewat tinggalmu di rumah, juga lewat nilai-nilaimu. Kalau nilaimu bagus, kamu juga bisa jadi berkat, kamu juga bisa jadi saksi. Karena itu,
Jadilah saksi dengan segala kondisi, bisa lewat perbuatanmu, juga lewat kamu menyampaikan tentang Yesus kepada orang lain. Bisa diharap sesuai visi, misi sekolah kita, supaya kita menjadi misionaris orang awam yang siap jadi berkat dimanapun kita berada. Kamu, guru-guru, Miss Evi, kita semua bisa menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada, dengan segala cara, dengan hidup kita, dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Semua siapkan hatinya, kita mau berdoa sebelum mengawali kegiatan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bersama-sama bagaimana kami dapat menjadi saksi Yesus. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Segala aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin, biar semua kegiatan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bertumbuh di dalam Tuhan, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat belajar anak-anak. Shalom.